Assalamualaikum. Apa kabar? Hai, apa kabar teman-teman? Sekarang saya berada di The Sorosuan. The Sorosuan ini adalah sebuah restoran di KSP, Krakatau Sarana Properti. Dan kita akan berjalan-jalan dan tentu saja bertanya tentang makanan apa saja yang ada di The Sorosuan ini. Karena The Sorosuan ini adalah katanya nih makanan yang terbaik yang ada di kota Cilegon ini. Seperti apa? Kita langsung ketemu dengan chefnya dan kita tanya-tanya langsung makanannya, sarananya, dan kita ngobrol seputar Krakatau Sarana Properti. Tetap bersama saya, Chef Haryo Pramu, dan ikuti saya. Assalamualaikum, Chef Andri. Waalaikumsalam. Hei, lagi sibuk nih sekarang? Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. suasana Rame. hotel, restoran rame? Rame. Hari ini ada berapa pax nih? Kita di 250-an lah. 250 Kita lagi pax. prepare nih buat, Ini untuk grup? ya buat grup, buat yang ala carte juga ya. Wah seru nih. Kalau Seru. gitu bisa tinggal sebentar nggak? Kita ngobrol soal Bisa. keseruan dan semua restoran yang ada di sini. Bisa, Dan juga- Chef. Bisa sekali, Yuk, Chef. kita ke sana, ke ruang studio. Kita Siap. ngobrol lebih jauh tentang The Sorosuan dan juga KSP. Oke. Krakatau Sarana Properti. Siap. Ya, Rapiin ya. Nih, sini. Oke. pinjem dulu bos lo. Sopa panas, jangan cemas. Sopa panas, jangan lemah. Oh, di sopa panas. Terkenal, nikmati saja. Ini lagu tentang sopa panas. Mantap. Apa kabar, Chef? Baik, alhamdulillah. Pakaian dinasnya. Iya, tadi dijemput Chef Haryo. Ini Chef Haryo jemput. Jemput. Lagi prepare di dapur. Jemput aja, kita ajak ngobrol tentang The Sorosuan. Oke. Berarti seru ya, Chef ketemu Chef nih. Iya kan? Sahabat. Silakan duduk. Oke. Silakan dipakai. Apa kabar Mas Ari? Baik, alhamdulillah. Wah, Mas Ari ini sebagai rekan saya di acara Sofa Panas ini. Anda kelihatan keren banget hari ini. Berbeda apa yang membuat beda ya? Baretnya, The Red Berets. The Red Apa tuh? Berets. Ada bintang serif tuh apa tuh sebenarnya? Ini susah ceritanya. Susah cerita di sini kita Karena- disingkat. Apa itu? Kita nggak tahu anak muda itu. Ini generasi penerus angkatan 45. Generasi penerus. Jadi kalau saya angkatan pakai ini teman-teman nanti lihat, wah itu luar biasa, nasionalis besar ya. dipakai itu si Ari gitu. Oke, Chef Andri, Chef apa kabar? Andri. Baik. Selamat datang di Sofa Panas. Ya, Terima kasih. kita Terima jumpa kasih. lagi Iya. ya di podcast Sofa Panas. Nah, ini dipersembahkan oleh KSP, Krakatau Sarana Properti. Tamunya kali ini chef. Gua adu sama chef juga. Aduh, masak bukan ya? Ini Tapi ujian. sebelumnya my friend. Bro mau istirahat? Oke, siap. Nah, istirahat dulu dah. Gue mau ngobrol dulu nih. Ya, oke? Ntar gue panggil lagi dong lo. Oke. Oke. Halo bro, apa kabar nih? Baik, Chef. Tadi kayaknya lagi enjoy banget di dapur nih. Iya, lagi biasa kalau masak harus happy. Harus happy ya. Harus Nggak boleh happy ya? ada mood. Saya pakai ini dulu ya, Pakai dulu, pakai. Biar Oh, pakai jelas. dong, pakai boleh biar pakai. biar ini. Oke. Nah, jadi kalau masak itu harus happy dulu, Chef. Om. Jadi supaya fokus terus detailnya kita dapat. Tapi kalau kita punya keruwetan tuh nggak akan bisa tercapai. enak kayak gitu ya? Nggak enak. Sebelum lebih jauh nih, aku mau nanya. Apa itu The Sorosuan? Sebuah restoran, konsepnya apa? Oke. Surusuan cuma di Cilegon lagi ya. Cuma di Cilegon. Ya. Di Jakarta nggak ada Surusuan. Setahu saya itu nama Kesultanan Banten Iya, Tua. betul. Betul ya? Betul. Jadi
restoran ini konsepnya dibuat nama The Surosoan supaya lebih kental karena ada di Cilegon sini. Cilegon. Tujuannya Di wilayah Banten lah ya. Ya, mengingatkan orang kepada heritage ya, Betul. heritage Banten. Ada keakraban gitu ya. Ada Secara keakraban, batin. kearifan lokal dan Kearifan lokal. Boleh juga tuh, Chef Aryo. Bagus namanya, artinya Ya. dicari dulu, distudikan dan disetujui namanya The Surosuan. The Surosuan. Tapi ngomong-ngomong nih, chef sama chef kayaknya seru nih. Oke. Kita kayak Tukang masak sama tukang masak. Harga Jadinya kayak apa nggak ngerti saya. harga cabai berapa sekilo nih sekarang? Beneran loh, kita ngobrol gitu. Gitu ya? Karena itu berhubungan Betul. dengan food cost kan, dengan cara menghitung bagaimana nih harga jual. Kita harus tahu harga cabai per kilo. Ini beneran bukan yang bohong. Oke, Chef Andri, saya ingin tanya nih, dunia chef itu sekarang kan kalau dulu kan itu kan chef itu sebuah profesi betul. yang bekerja di dapur dan memimpin di dapur. Sekarang itu chef ada di televisi dan ada di mana-mana. Ini gimana nih bedanya nih? Ya. Jadi tontonan sekarang. Iya. Betul, betul. Memang betul sekali. Selain dia profesi ya untuk memimpin tadi yang seperti Chef Aryo bilang, memimpin dan sebagainya di suatu perusahaan ya, baik itu restoran maupun hotel. Ya. Nah, tapi dunia itu sepi. Kalau Sepi hanya gimana di- nih? Kayak di pasar tutup jam lonely, 3 pagi. kalau chef itu memang lonely. Hidupnya kayak sendiri aja gitu. Oh, bisa begitu sih? Oh, sedih banget gua gitu Betul. deh. Masa Betul. Saya lihat Chef Aryo nggak gitu tuh happy aja sih. Memang ada perbedaan di situ ya. Kita sepi Pak. Jadi kalau misalnya ternyata ada di TV itu memang pengembangannya Oke. supaya tidak. Nah gini, Chef Andri, ngerasa nggak dengan program-program yang melibatkan chef sekarang di TV ini, ya, Terasa. itu ngangkat derajat dari, Betul. ya dong. Ya itu. Ya, Jadi ya tadinya orang anggap ya orang dapur nih. orang dapur sepi sendiri kerja di suatu ruangan panas, emosi tinggi dan sebagainya kayak gitu. Tapi ada lagunya kan, sunyi sepi. dulu nih kita ngomong soal dulu tahun 90-an. Saya ingat ketika saya mengambil sekolah perhotelan, sekolah juru masak dan perhotelan lah. Terus orang Jawa kuno itu bilangnya, ngapain kowe ngger itu kesayangan. Iya. Apa ngambil sekolah jonggos katanya, sekolah pembantu. Apa bener sih sekolah itu sekolah pembantu? Gimana sih sebenarnya sekolah perhotelan itu? Ya, kalau dari namanya hotel menurut, tapi kalau kenyataannya memang seperti yang di Tapi kan konotasinya nggak harus jadi pembantu yang Bukan, gimana kan? ya. Kita melayani. melayani. Oh, Jadi begitu. kalau melayani ya itu pasti dengan konotasinya persamaannya tuh seperti itu. Kita sini kamu buatkan saya ini ya seperti itu. Jadi Tapi sebenarnya apa sih the hospitality industry itu? Apa yang disebut dengan hospitality industry nah itu. Jadi nggak sembarangan itu. Ada kata-kata hospitalier, Bagian dari hospitality. segala itu ya. Iya. Jadi melayani. Oke. Tapi hospitality itu tidak akan terjadi melayani apabila tidak ada hati. Jadi hospitality come from the heart. Jadi kalau misalnya hatinya lagi gundah lagi itu nggak akan tercapai yang saya bilang. Masak Ya, harus ya, bagus, benar. harus indah, harus itu enak. setuju tuh. Kemarin Mas Ali bilang kan tentang apa work with heart ya. Ya, work with heart, Yes. lead with heart, gitu kan, play with heart, gitu. Iya, Banyak banget gitu. Iya, memang itu nggak bohong kata-kata itu. Nggak, yang saya masih nggak ngerti tuh ada rasa kesunyian tuh bingung saya. Iya, itu kayaknya karakter dia yang sunyi. Ini kan lapangan golf gede banget nih. Nggak, karena gue lihat Chef Aryo sih, oke, tapi emang kalau lihat performanya emang ini apa namanya kalau di dapur tuh nggak mau diganggu gitu ya. Nah, ini mau nanya nih. Executive chef itu pasti nggak sembarangan. Kenapa namanya executive chef? Pasti dia pernah memimpin atau pernah dalam beberapa jangka waktu lama sehingga dia bisa dipanggil seorang executive chef. Ada nggak sih tingkatan-tingkatan dalam dapur itu? Dan kita menggunakan standar apa? Ada. Nah, gimana tuh? Jadi semua yang dipandang, semua yang diutarakan ataupun dikasih namanya, berarti kalau seorang eksekutif chef itu segala sesuatunya, tingkahnya, makanannya, manajenya dan sebagainya itu ya eksekutif, eksklusif. Apa itu
menunjukkan. Jadi sudah di atas rata-rata. Gitu. Oh, ini bicara quality nih ya. Ya, quality makanya. di atas rata-rata. Berarti punya jam terbang yang panjang, pengalaman yang panjang. Bisa gitu. jadi seperti itu. Ada syarat nggak ketika executive chef itu disandangkan kepada seseorang? Apakah dia harus memimpin sebuah restoran, kemudian berapa tahun lamanya sehingga dia bisa menjadi executive chef? Nggak ada dong ujung-ujung jadi executive chef. Tapi itu Chef Haryo itu istilah formal. Istilah formal Istilah di dunia formal. hospitality, Iya, dunia perhotelan. hospitality. Dunia pro ada istilah itu. Makanya ada sales eksekutif, ada. Jadi juga ada Jadi chef eksekutif. eksekutif ya. Iya, chef Executive chef. gitu Iya. ya. Eksekutif chef. Di atasnya masih ada lagi tuh, Apa itu? corporate executive chef. Chef. Corporate executive chef. Ya, yang membawahi hotel di seluruh Indonesia. Nah, itu corporate executive Oh, chef. bukan karena keahlian memasaknya. Sudah melewati itu, Udah. tapi dia harus memanage semua hotel atau restoran yang di bawah perusahaan tersebut. Itu namanya corporate Iya. executive chef. Chef Andre, kita balik lagi ke ngobrol-ngobrol soal Oke, The kita ngobrol lagi. Jadi The Surosuan ini adalah sebuah restoran yang ada di hotel apa nih? Hotel The Royal. The Royal Krakatau Hotel. Nah, di bawah The Hotel Royal Krakatau itu ada restoran apa aja, ada fasilitas apa aja? Ada kalau bicara di FB departemen ya, itu ada restoran sendiri yang namanya The Surosoan. Terus ada juga fasilitas lain untuk tamu, untuk terutama untuk breakfast, itu namanya Banten Bistro. Yang di dalam hotel itu ya. Yang di dalam hotel. Jadi tamu-tamu turun makan breakfast ataupun mau order room service ada di sana. Terus ada banquet kitchen, tuh banquet kitchen yang apa tuh banquet kitchen? Awam kita nggak tahu tuh banquet kitchen. itu banquet kitchen itu dapur yang melayani untuk pesta-pesta. Jadi dalam kawinan. jumlah besar seperti wedding, meeting gitu kan. Iya. Banquet kitchen yang handle. Jadi kalau ada kawinan, ada acara kantor yang besar dan butuh makanan yang banyak, kalian punya banquet wedding, banquet kitchen tadi. Ya, dia divisi yang memang untuk produk yang besar. Iya, Jadi masak yang banyak gitu kan, misal 2.000, 3.000. Berapa kapasitas masak kalau di banquet itu? Kemarin kita ada untuk graduation ya. Itu 3.500. 3.500 itu banyak loh bos. Banyak. Aku pernah masak 3.500 porsi, habis itu besok sakit. Chef Haryo Ya. itu 3.500 orang. Orang 300-500. Untuk kasih makan Kasih 3.500 orang. Gimana tuh ngitungnya itu? Berapa ayam? Itu kalau di Chef Andre itu nanganin banket tadi ya? Banquet, ada tim divisi khusus yang memang itu diperuntukkan untuk itu supaya dia fokus ya. Kalau orang restoran ditaruh di sana nanti beda lagi. Karena belum tentu bisa, betul ya Chef Haryo ya? Belum tentu bisa menghitung porsi untuk orang 3.000. Biasa dia masak untuk satu piring. Nah itu untuk 3.000. Jadi dimaksud dengan Chef Andre ini menjelaskan bahwa di bawah sebuah executive chef itu ada chef yang berprofesi sebagai chef spesialis banquet, chef spesialis restoran, dan chef spesialis seperti saya entertainment yang ada di TV gitu kan ya. Begitu kira-kira. Dia promosi. Enggak, biar laku juga di sini. Oke, balik lagi tadi ke restoran. Seorang executive chef ini berarti harus punya wawasan ya tentang makanan ya. Betul, Chef. Jadi memang makanya sebutnya eksekutif, mungkin ya itu kali ya. Dia benar-benar pemikiran yang eksklusif, eksekutif gitu kan, bisa memanage beberapa ini. Jadi Chef Andre di Krakatau Hotel itu lengkap ya? Ada restoran. Oh ada- iya, lengkap. Fasilitas kemudian lengkap. Fasilitas yang lain yang mendukung restoran di dalam sama di luar hotel tuh udah mantap semua ya. Karena saya mantap dengar semua. dari orang-orang makanannya enak-enak loh di sini. Ya itu. Jadi saya pernah nyobain tuh. Apa sih yang menjadi andalan? Apa yang menjadi pembeda antara restoran yang di luar dengan yang ada di The Soros One ini guys? Banyak restoran, banyak makanan dijual, Apalagi banyak sekarang harga. udah bersaing dengan online gitu Betul, kan ya. banyak harga. Artinya ada perang harga di situ. Iya. Nah di Surosoan, Banten Bistro atau di hotel sini berbeda. Ya, apa yang membuat berbeda itu? Quality. 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 Dikit ngomongnya. Quality. Quality semuanya ya. Rendah tapi nonjok. Ada Kualitas. It's not only the food kan, tapi juga
Semua. clean apa gitu kan. Quality never goes. Cilegon itu buat saya identik dengan tradisional Banten. Tapi kenapa makanan di The Surosuan ini high end gitu? Kekinian banget, Jakarta banget gitu. Ya. Apa sih? Kenapa itu diputuskan menjadi sebuah paket resep? Pasti ada alasan dong. Ada. Apa tuh? Dan diminati gitu. Iya, ada. Bagaimana mengajak sebuah kebiasaan baru kepada masyarakat yang biasa makan makanan tradisional? Jadi chef juga selalu mengeluarkan idenya dia juga kan. Dia harus riset juga. Dan dia juga harus punya mentor juga Iya. di sini. Jadi kebetulan direksi saya juga memberikan arahan yang harus saya olah gitu kan. Oh jadilah menu ini. Masukannya gini-gini saya jadikan. Masukan gitu. Jadi saya juga tidak kerja sendiri. Jadi itu mungkin ya. Chef juga tidak boleh egois ya karena Iya. jadi kalau banyak egonya jadi nggak eksekutif lagi. Enggak, karena saya mesti kasih tahu tuh sama penonton, sama masyarakat di Indonesia, apalagi yang di Jakarta tuh. Tadinya saya Cilegon taunya pabrik besi baja. Sama, saya Iya juga kan? gitu pikir betul Iya ya. kan? Saya pikir pabrik baja di Pabrik sini. baja Krakatau Matonya Steel. ada hotel, Iya. ada Royal Krakatau Krakatau Hotel. hotel, ada restorannya Surosuan ya? Surosuan. Surosuan, ada Ada golfnya. Ada golf. ada golf, ada restoran yang di dalam hotel apa? Banten Bistro. Banten Bistro. Aduh, di Cilegon mesti kemari. Makanannya enak-enak. Ini chefnya nih. Harus. Dan buat yang suka main golf ya, ini tidak hanya sekedar driving, tapi kalian bisa, saya aja capek ngeliat ininya. Ngeliat lapangannya luas banget bos. Oh, luas banget. Dan pagi-pagi tuh jam 5.30 masih banyak kabut putih di sana. Begitu buka jendela hotel, nyes, adem. Rasa orang kaya. Chef Andre, gini, kalau saya nggak mau ngebandingin sih, ya kan? Ini kan persaingan hotel luar biasa nih sekarang. Apalagi semenjak pandemi kemarin 2 tahun kan, Ya. hotel pada ngedrop tuh bisnis hotel. Pasti berpengaruh juga dong Berpengaruh banget. Berpengaruh. dengan statusnya sebagai chef ya. Ya, berpengaruh. Nah, pada waktu pandemi kemarin tuh gimana tuh keadaan tuh sampai mungkin nggak kerja kali ya? Ada yang nggak ada kerja, ada yang nggak. Tapi ya kita sebagai profesi chef ya, kita harus terus Mencipta gitu ya. Karena harus mempersiapkan juga. Otomatis pandemi selesai. Tapi kan nggak ada yang datang, nggak ada tamu waktu COVID kemarin. Ya, tapi kita dituntut untuk coba membuat apa sih dalam kondisi pandemi kan banyak kita juga bisa ngasih catering keluar ya dengan packaging yang bagus. Oh iya, benar itu benar. Dengan food safety ya. Kita antar ke sana atau gimana gitu. Tapi tetap kita berkreasi berjualan gitu karena kalau berhenti ya jadi ngikutin. Chef Aryo, sorry ini saya mau nanya, cuman saya mau nanya sama Chef Aryo dulu deh. Biar Chef Aryo yang nanya ke Chef Andre, takut tersinggung saya kalau nanya langsung. Ya kan? Chef nggak boleh baperan. Oh nggak boleh baperan? Boleh bebas. Oh baru tahu. Bebas. Chef Aryo, Yes, sir. ini bicara restoran itu kan bisnis jasa. Ya. Yang paling penting itu adalah kan service kan, Yoi. iya kan? Service, and service. Service and service. Ya. Orang bilang sama saya, Indonesia lemah dalam satu hal ini. Setuju nggak? Nggak setuju. Karena Biasa aja ngomongnya, nggak usah biasa ngomong. gue marah dong, nggak enak, nggak bisa. Soalnya kita udah keliling dunia nih, udah sepertiga dunia, alhamdulillah ya. You know, the best service in the world adalah Indonesia. Untuk perhotelan, untuk hotelier, restorator itu kita tuh punya natural keramahan yang kita sajikan dengan hati. Coba ke Amerika, tips. Kalau nggak tips lu nggak dilayanin atau nggak senyum gitu loh. Komersil ya. Itu terjadi. Memang Indonesia itu kita punya etos kerja yang menggunakan hati. That's why di kapal pesiar sekalipun itu ada 2 etnis bangsa yang diseganin, Indonesia dan Filipina. 2 ini. Nah, karena mereka punya Itu etos biangnya hospitality katanya. hospitality dan punya etos kerja yang bagus. Filipina menang di bahasa Inggris,
Tapi soal kerajinan kita berlomba-lomba. Gitu ya. Dan diandalkan karena kita yes man. Yes man itu apa? Lu bisa nggak kerja pada saat gue libur? Oke, no problem. Kita lagi hari Natal kita kerja. Kenapa nggak kita dibayar double? Lagi Thanksgiving, ya nggak? Lagi mau nggak gantiin kita yang bule-bule tuh? Kita mau libur nih, kamu gantiin saya dong. Oke, no problem. Jadi kita selalu baik gitu. Jadi hal-hal tadi itu yang dijelaskan Chef Haryo ditanamkan nggak di sini sama Chef Andre ke staff ke ini? Ya harus. Sama ya? Harus. Karena saya tadi bilang tidak akan tercipta pelayanan yang baik ya kalau tidak punya hati. Jadi hospitality come from the heart. Wis. Katanya nih di Amerika dulu atau saya pernah dulu mendengar cerita gitu. Katanya di sana tidak ramah terhadap ras ya, ras yang berbeda gitu. Ada. Ada pasti. Cerita dong. Itu semua bisa diredam dengan kualitas kerja kita. Jadi mereka juga akan nutup, akan turun. Akan nunduk juga. Nunduk Dia kan juga. respect. Jadi Respect. mereka itu Jadi setiap chef tuh punya gaya masing-masing ya. Tapi ada yang jadi standar gitu, jadi benang merah. Nih Italia begini, Betul, ada. Indonesia begini. Betul. ya, stereotyping ya. Ya. Stereotyping. Tapi buat saya dulu ketika keliling dunia yang saya pegang satu. Humanity. Kemanusiaan. Humanity, oke. Kalau kita sudah sentuh kalbunya, lu mau bangsa kulit hitam, kulit abu-abu, kulit merah, kulit jambu, pokoknya sama. Manusia kalau dielus hatinya Itu besar. bahasa itu yang apa Chef Haryo utarakan humanity, saya jadi ingat pendiri Republik. Selalu bicara gitu, humanity. Oh iya. Ya, humanity. Soekarno. Yoi. Yoi. Di mana di buku apa tuh? Selalu di mananya dia bicara gitu. Kalau ditanya Indonesia gimana, nasional humanity. Humanity. Nice. Nggak nyampe nih fotos. Balik ke Chef Andre. Chef, ini yang bikin Chef Andre mahal harganya di Krakatau Hotel ya. Mahal gimana maksudnya? Saya dengar-dengar diambil kan gajinya mahal. Di Amerika. Di sini Relatif Banten Om, Bistro, kalau dibilang 30 juta kalau kata orang itu nggak cukup, kecil juga gitu. Jadi relatif lah, maksudnya ada 40 gitu kan. Chef Haryo 60 senyum-senyumnya gitu. Memang executive chef itu adalah kerjaan yang diperebutkan dan pacingnya cepat. Pacing itu pergantian. Jadi misalnya Chef Andre nih gaji kurang cocok nih, sana beda dikit, beda sekitar 2-3 juta, pindah nih, set. Pindah lagi. Itu cepat sekali perpindahannya. Oh ya? Tapi yang kita lihat adalah sebenarnya bukan perpindahannya, tapi quality. Ketika seorang chef itu mempunyai quality masakan, quality control yang bagus, untuk anak buah motivate bagus, dia pasti akan tercatat dan terdengar kan. Dunia kita tuh kecil sebenarnya. Kecil. Nah, kita kedengaran. Oh, chef Anu di sana begini, begitu, begini, kita kan kedengaran. Betul sih, ada yang orientasinya ke sana. Misalnya, wah di sana lebih besar gitu kan, pergi. Ada sih macam-macam. Apa sekarang pengertiannya gimana, Chef Haryo, Chef Andre? Pengertiannya gimana nih? Mana yang benar? Ada yang bilang restoran itu pendukung dari sebuah hotel, ya kan? Tapi ada yang bilang restoran itu nilai jual dari sebuah hotel, ya kan? Karena top restorannya orang pada datang ke hotelnya, ada pengaruhnya ke sana. Ini yang benar yang mana nih? Banyak macam-macam tuh analisa orang. Coba tanya aja. Sorry. Sudah jelas seperti itu. Pasti pengaruh dengan dampak ya, misalnya terdampak dengan kedatangan tamu ke hotel itu, otomatis Gitu ya? ya saling Berkepentingan ya? ya saling. Jadi kalau di hotel pengen restorannya bagus, hotelnya dulu, misalnya hotel mau ngedukung Nah, restoran, kayak gitu tuh, hotel Betul. duluan apa restoran duluan? hotel duluan. duluan. Kalau mau dukung restoran, hotel duluan yang bagus dari sisi servisnya. Nanti ada juga yang oh ini hotelnya nggak bagus, bikinlah restorannya dibagusin untuk ngangkat ini. Pada hotelnya. Oke. Jadi gini, gampangnya gini. Nah, Ini sebuah KSP, Krakatau Sarana properti. punya fasilitas hotel dan restoran. Katakan restorannya hotelnya rame nih. Pemasukan gede dong. Nah, ini untuk mensubsidi si restoran ini untuk dibangun sehingga terjadi subsidi silang. Oke. Kemudian misalnya restorannya sepi, tapi penjualan kamarnya bagus nih. Nah, itu disubsidi tuh biayanya restoran. Dan bahkan ketika sudah seperti The Surosuan ini, penghasilannya besar, dia bisa mensubsidi hotel.
Dan itu dinamakan subsidi silang. Sehingga sebuah the whole company itu bisa hidup. Tapi ada kan kemungkinan yang bicara paling jelek lah. Ah, Dua-duanya nggak ngangkat nih. bisa. Hotel udah payah, restoran makanannya nggak enak lagi gitu. Iya, Bisa. ada, itu kan? ada, bisa. Ada itu. Itu faktor X yang tidak Saya bisa. nggak nanya contohnya siapa, tapi ada gitu ya. Ada banyak, ada banyak faktor juga ya. Deg-degan nggak yang ingin menemukan kasus begitu? Deg-degan nggak? Ada adrenalin nggak sih? Wah kalau Berhasil nggak ya? Ini berhasil. itu. Gimana itu? kadang gua mau terima nggak nih, kan gitu ya Pak, Om ya. Mau terima nggak Chef nih Karena tantangan berkaitan begini? dengan nama baik dia. Ketika dia bisa menyajikan sebuah restoran yang enak dan diakui oleh masyarakat, itu suatu pride dan kebanggaan dan itu tercatat dalam keluarga besar kita juru masak ini dan juga owner hotel akan cari. Jadi waktu Chef Andre kemari diobservasi dulu dong ya. Ada observasi, Ada observasi ya? ada diobserv, terus dianalisa ya. Namanya research and development ya Pak. Ya, Chef ya, R&D lah. R&D Kita lah. Cari di sini apa gitu. Kalaupun kita nggak datang juga kita rasakan misalnya dari ambience-nya gitu, misalnya nyobain makanannya dan sebagainya. Iya. Iya. Terus dari sisi apalagi segmentasi misalnya. Di sini apa sih mainnya gitu. Segmentasi maksudnya pasarnya. Dari pasarnya ya. Mau nembak target mana nih? Target mana? Menengah Sini atau menengah atas gitu ya? atas, di sini misalnya kalau misalnya ada meeting apa sih yang banyaknya di sini gitu kan? Government atau misalnya pemerintahan atau swasta atau apa gitu. Itulah dianalisa. Jadi observasi terus ya. Terus diobservasi. Tapi sampai hari ini masih ada ya. Apa namanya? Research and development jalan terus ya. Jalan pada saat misalnya aduh kenapa nih menurun misalnya itu harus Ada kan saya takutnya gini, wah Sorosuan udah rame nih sekarang, Iya. hotel, udah cukup dah kita begini aja. Ada juga yang begitu, ada. Kalau saya nggak boleh tuh, bahaya ya. bahaya. Ngomong-ngomong nih soal menentukan resep nih, menentukan menu katakannya. Itu gimana sih menentukan menu di sebuah tempat, apalagi Cilegon, bukan Jakarta, bukan Bandung, bukan Surabaya yang kota besar, tapi memetakan peminat makanan apa, itu bagaimana itu bisa terjadi makanan yang Anda sajikan itu? Edan. benar tuh. Wah, berat banget pertanyaan gua. Hah. Berat mikirnya juga pada saat itu ya. Iya, berarti ada gamblingnya dong, ada, aduh bisa nggak nih? Nyoba-nyoba gitu ya. Ya untuk gambling sih nggak bermain saya di gambling. Jadi saya bermainnya dengan kepastian aja. Misalnya ini saya yakin dengan desain, dengan portioning, dengan taste dan resipi yang saya ini pasti akan oke gitu, akan booming. Jadi gitu. harus dimulai dari keyakinan dulu. Keyakinan dulu betul dari dalam hati lagi. Iya. Yakin, kita trial, kita coba. Tapi nggak terlepas juga kita kan punya partner kerja seperti misalnya sales team kalau di hotel kan gitu. Itu juga mungkin mereka berdampak untuk berdampak membantu mensupport kita ya. Jadi nggak boleh one man show, kita Nggak harus boleh one man ngajak show. teman, harus ngajak rekan kita sebagai teman kerja sehingga terjadilah sebuah package The Krakatau. Ya, satu paket tim ya yang Tapi emang sekarang begitu, Chef Aryo. Gimana bos? Nggak mungkin, zaman kayak gini one man show udah nggak mungkin. Gitu ya. nggak boleh. Sekarang mesti cari teman, cari geng lah istilahnya. Kalau kerja nggak pakai geng susah sekarang. Ya sebagai seorang chef yang menguasai makanan internasional dunia lah, edan lah pokoknya. Makanan lu apa sih sebenarnya? ulu kutek lenca kalau kata orang Sunda. Tempe, oncom, tahu oncom ya? Oncom. Oncom terus buah lenca tuh, Yang ijo-ijo tuh. hijau-hijau yang bulat-bulat. Udah itu aja. Pakai nasi. Pakai nasi dimasak dulu tapi dimasak sampai ya sesuai dengan ini ada bumbu-bumbunya juga. Apa namanya tadi? Ulu kutek lenca. Ulu kutek lenca. Ulu putet lenca. Ada aja. Itu nama itu mengandung terminologi. Nah ini mungkin Mengandung terminologi. Tapi nama emang bisa punya nilai jual loh nama itu. Oh, banget. Pernah dengar ini nggak? Buffalo Wings New York, Tahu? Chicken Maryland. Ya, tahu. Itu adalah cara wali kota dan pemerintah dan chef-chef seperti kita untuk membangun sebuah brand, city branding. Iya, branding ya. Iya, city branding. Bagaimana supaya Maryland terkenal? Kita bikin produk makanan namanya Chicken Maryland. Bagaimana cara membuat hotdog gitu ya? New York terkenal, kita bikin New York hotdog atau New York pizza. Ntar ada lagi tuh.
pizza yang versi Chicago tuh bisa. Jadi hubungan makanan dengan city branding tuh ada. Kok jadi gue yang diwawancara sih, apaan sih lo? Nggak apa-apa. Benar. Nggak apa-apa. Nah, itu apa namanya? Chef Andre tadi kan Chef Haryo menyinggung soal konsep untuk membuat menu tuh ya. Itu didasari juga kepada pengamatan market kan. Betul. Iya kan? Pertanyaan saya agak beda nih pertanyaan saya. Selama Chef Andre di sini yang masuk Sorosoan atau yang masuk Banten Bistro itu hanya orang-orang sekitar Cilegon Banten tuh udah ada orang-orang dari luar yang juga mau singgah di sini. Udah mulai singgah lah di sini. Oh, tamunya maksudnya. Tamunya. Oh, tamunya. Ya. Variatif gitu loh. Variatif, ada apa namanya? Regionnya ya, ada yang dari Jakarta, ada yang jadi dari mana? Dari seputar Banten. Biasanya pemerintahan yang datang ke sini untuk makan di restoran di Sorosoan misalnya untuk berapa orang gitu, lunch atau dinner gitu. Saya kan paling suka sama karedoknya tuh. Ya kan, karedoknya. Itu yang bikin Chef Andre. Ya, kita bikin waktu Tangannya itu. ada jimatnya kayak Nggak ini. tahu nih tangan, saya juga Enak bingung. banget karedoknya. Itu tamu-tamu lain ada nggak? Special order, special request gitu? Ada. Jadi ya bersyukur gitu menu dari sekian menu yang dikonsepkan top 5, top 10-nya itu kelihatan gitu. Terus yang lainnya average gitu. Sama stabil. Jadi kalau misalnya gini, gue mau makan di Sorosoan, gue mau makan di Banten Bistro, gue mau makan ini, gue mau makan itu. Udah ada yang begitu? Ada. Boleh juga ya. Ada. Sampai sempat kita kehabisan ya. Dia komen, waduh, saya tuh kesini untuk mau makan itu, tapi kenapa kosong? Dan itu memang saya sempat ditegur juga oleh manajemen lah ya. Iya. Jangan sampai kosong gitu maksudnya, karena itu memang harus ini. Emang setahu saya tuh membentuk pasar, katanya di sana satenya enak. Betul. Itu sulit membangun itu. Mas. Sulit. Nah itu word of mouth. Jadi kata-kata orang di sana, Publicity lah ya. lu mau makanan enak berkualitas Sorosoan, oke deh, udah deh, aman deh. Lu bawa tamu internasional, lu bawa tamu dari luar kota dengan quality food, Sorosoan keren. Itu the word of mouth itu bahaya dalam arti positif. Iya benar. Jadi lo semua kalau ke Cilegon, ya mampir di sini. Sorosoan, kalau enggak Banten Bistro. Nanti kita punya konsep baru Apa tuh? di rooftop. Jadi rooftop. Ah, itu sama kayak juga tuh. Saya lihat rooftop, ini bisa dimanfaatkan juga nih. Iya. Di mana rooftop yang di mana? Di hotel. Oh di hotel. Keren tuh asli. Keren. Ada satu area rooftop namanya dan kayaknya itu sudah dianalisa juga ya. Dan itu akan jadi salah satu target juga tuh. Target juga Iya. Nggak hanya untuk masyarakat Cilegon, tapi dari luar tuh. dari luar. Iya kan? Iya. Kalau lihat lokasinya, Nah, itu. atmosfernya, wah ini bayangan saya udah kejauhan, ini showtime banget di sini nih. Betul. Amazing view. Ya, itu sedang diproyekkan, itu sedang dikonsepkan dalam waktu dekat lah. Berarti nanti juga ada konsep makanannya juga di sana. Terlibat lagi dong. Iya, jadi kita memang harus beda. Jadi di Sorosoan beda. Punya ciri sendiri. Punya ciri sendiri. Di Banten Bistro beda. Nanti di rooftop juga akan beda. Jadi Beda lagi. di sini tamu ke sini tuh ya sudah nggak perlu Itu mikir-mikir kalau kayak lagi. gitu nggak bingung ya, Chef? Enggak. Itu memang harus seperti itu. Itu konsekuen ya. Harus konsekuensinya begitu. Chef Andre, untuk memenuhi persyaratan sebagai chef yang baik, kita sebut aja lah bahasa kerennya profesional gitu ya. Itu selain knowledge-nya, ya kan? Tapi juga Skill. jam terbang, Jam terbang. ya kan? Terus yang nggak kalah pentingnya attitude ya. Attitude. Kira-kira begitu nggak? Chef Aryo? Penting banget, betul. Itu 3 poin. Jadi tadi benar profesionalitas adalah attitude. Yang paling penting attitude. Attitude dia, misalnya dia punya karakter pemarah atau pendiam atau dia seorang yang menyenangkan, itu adalah sebuah karakter. Tapi bagaimana dia mentransfer karakter tersebut kepada anak buah. Nah. Dan anak buah itu jadi nyaman. Makanya humanity. 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 Poinnya ke sana sebenarnya. Betul. Dengan 3 itu, chef bisa menyampaikan itu, mentransfer itu ke Harus. anak buah. Memang nggak mudah ya.
memimpin. Kalau memasak mah udah gampang lah. Tapi dalam hal ini tuh yang paling mudah itu memanage SDM. manusia. SDM manusia. Iya. Ini gue punya pengalaman nih Mas Ari. Jadi ada apa internship, ada apa magang datang gitu anak-anak muda gitu ya. Om mau kerja dong Om di dapur. Bener lu mau kerja. Ya udah. Kapan lo bisa? Besok ya. Oke besok. Datang dia besok. Tik. Gue panggil anak buah kan. Cusen, sini. Anak-anak baru nih. Siksa ya. Gue bilang gitu. Bahasa siksa. Buat kita tuh bercanda. Gitu. Siksa itu bukan disiksa Didik, kita. maksudnya Apa dididik. bukan? Maksudnya didik dia. Tahu nggak? Pas dia masuk dapur, udah ganti baju ya, udah habis ganti baju, dia pamit, Pak sebentar ya Pak, saya mau pergi keluar, kagak balik. Oh, ya? Gara-gara gue bilang siksa gitu, dia kaget tuh anak kecil tuh. Oh, mungkin kontraksenya Wow, body. Jangan udah lemparin panci nih. Padahal disiksa itu ya berkenalan dengan mesin cuci, berkenalan dengan kerjaan potong-potong yang banyak gitu. Gitu ya. Nah kita bahasa percaya itu siksa, siksa ya. Ada satu yang menarik nih saya mau tanya. Mendadak saya mau tanya nih. Saya lihat tangannya Chef Haryo ada tatonya tuh. Yoi. Itu berpengaruh nggak ke masakan? ini ya zaman tahun 2000 sih ya. Tahun 2000 tuh kalau orang bertato di luar baju itu dia udah totally out gitu. Kalau sekarang anak sekarang kan luarnya bersih, dalamnya banyak gitu kan. Iya. Kalau luarnya banyak, dalamnya bersih gitu. Zaman dulu sama. Same thing like. Tapi dari semua tuh attitude yang paling susah kali ya. ya itu dia attitude. Ya, Lo betul. boleh jadi pemarah, lo boleh jadi orang yang lembut, lo boleh jadi singa, lo boleh jadi kelinci di dalam. Tapi leadership is leadership. Kalau gue model kadang jadi singa, kadang jadi kelinci. Tapi gue leadership gitu. Yang penting menanamkan entrepreneur, semangat apa lu kalau cinta sama kerjaan lo, ini kerjaan lo seperti main. Jangan dibawa sebuah kewajiban yang aduh gue kerja nih, jangan begitu. Iya. Sick gue kerja nih. Gue harus bikin goal yang bagus di kerjaan ini. Gue harus bikin anak gue semangat. Gitu. Jadi attitude itu adalah satu paket. Mentality, kesiapan, dan positive thinking. Jadi prinsipnya semua bidang tuh sama ya sebetulnya. Sama, Bos. Sama aja sebenarnya. Sama. Akhirnya manusianya balik ke manusianya. Yoi. Kan? Mau canggih kayak mau nggak canggih itu urusan lain lah. Jadi kalau manusianya udah EGP gitu kan kita jadi apa juga ya. Apalagi restoran. Wow itu nggak bisa gitu tuh EGP Integritas lah ya kalau bahasa sekarang. Integritas, Integrity. integrity kan. Ada filmnya juga tuh integrity. Ada ya. Ada. Dan lu mesti nonton nih. Film gue juga yang buat lo nih. Yang Apa mana? namanya Intens yang kemarin. The Internship. Oh, iya. Usia muda dan Tapi saya mainnya nggak gitu bagus itu. Tapi dari awal episode tadi sampai sekarang ya gue lihat lu pakai baret merah lu ganteng banget bro. Ah, yang bener nih. Bener lu ganteng banget asli. Ya udah banyak sih yang bilang begitu. Oke. Gimana nih? Aduh, Chef Andre, saya cuma bisa berdoa. Oh makasih. Betah di sini, ya kan? Betah di sini di Amin, ya. Sorosowan sama di bistro, Banten Bistro. Sama satu lagi saya nunggu gebrakan di rooftop. Ya tunggu Ya kan? aja. Ya, Semoga itu bisa. kan sebuah bagian dari bisnisnya KSP nih. Iya. Ya kan? Hotel dan segala macam saling mendukung lah. Semoga ada Ya kan? umur. Sehat-sehat selalu ya. Siap. Chef Haryo, habis waktunya. Habis waktu ya. Udah kita tutup aja. Thanks banget udah ngikutin Sofa Sofa Panas Panas. bersama saya Ari Sudarsono dan juga Chef Haryo Pramo. Sampai jumpa di episode mendatang. Jangan lupa subscribe and like and comment Oke. Subscribe. Oke. Tetap di Sofa Panas bersama saya Ari Assalamualaikum. Sudarsono dan Assalamualaikum. Chef Haryo Pramo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Sofa panas. Sofa panas. Sofa panas. Bisa mengganas. Sofa panas. Jangan cemas. Sofa panas. Jangan lemas. Di sofa panas. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.